Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam mata kuliah Media Pembelajaran. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar media pembelajaran, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran. Agar ilmu yang kami sampaikan bisa mudah untuk dipahami, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Teman-teman mahasiswa, sebagai seorang pendidik, sangatlah penting untuk mengikuti perkembangan zaman yang berhubungan dengan media pembelajaran. Ragam media pembelajaran yang akan kita gunakan bergantung pada kebutuhan dan kondisi itu sendiri. Adapun beberapa ragam media pembelajaran yang harus kita ketahui, diungkapkan langsung oleh newbie yang membagi media pembelajaran dalam 7 bagian, yaitu teks, visual, audio, video, objek nyata, model, dan multimedia. Baik, teman-teman mahasiswa, di sini saya akan membantu teman-teman dalam menjelaskan 7 bagian tersebut. Yang pertama yaitu teks, merupakan media pembelajaran yang sering digunakan guru merujuk pada huruf-huruf dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan cetak. Bahan cetak yang dimaksud seperti buku teks, modul, lembar kerja siswa, dan lain sebagainya. Selain itu, teks juga dapat digunakan melalui komputer seperti teks yang ada pada PowerPoint atau jenis lain yang menggunakan layar monitor. Teks juga dapat disajikan dalam bentuk pajangan ataupun pameran. Yang kedua yaitu visual. Media visual merupakan media pembelajaran yang umum digunakan oleh guru. Media visual terdiri atas visual cetak, proyektor, dan juga pajangan. Visual cetak mencakup gambar, bahan grafik, poster, dan karton. Sedangkan visual proyektor mencakup overhead proyektor atau OHP dan PowerPoint yang digunakan dalam menyajikan sebuah materi. Dan yang terakhir yaitu visual pajangan yang terdiri dari papan tulis, papan multifungsi, dan juga papan buletin. Yang ketiga yaitu audio. Media audio sering digunakan di dalam kelas dan media ini berupa suara seperti suara manusia, hewan, mesin, alam, dan lain sebagainya. Namun, suara-suara yang sering digunakan adalah suara-suara yang sudah direkam dan sudah diedit dan diletakkan di CD atau yang sering kita sebut sebagai compact disc. Yang keempat yaitu video. Media video adalah media berupa tayangan gambar yang dapat bergerak. Media ini sering ditampilkan menggunakan layar monitor atau televisi. Video ini menampilkan sebuah gambar bergerak yang disertai oleh suara, sehingga banyak yang tertarik dan sangat mudah untuk memahami sebuah pembelajaran. Yang kelima yaitu objek nyata. Media realita atau objek nyata ini banyak yang tidak memikirkannya karena media ini dapat bersentuhan langsung dengan panca indera. Media ini dapat membawa peserta didik mengamati secara langsung seperti mengamati tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu model. Model atau disebut juga model pengganti merupakan benda tiruan dan bersifat 3 dimensi. Media 3 dimensi dapat disajikan secara langsung oleh peserta didik seperti mengamati globe atau bola dunia, anatomi manusia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu multimedia. Media multimedia merupakan penggabungan dari seluruh media di atas, mulai dari media teks sampai dengan media model yang digunakan secara bersama-sama dan dikendalikan oleh komputer. Media multimedia ini sangat banyak digunakan dalam proses pembelajaran, karena selain menarik, peserta didik juga dapat menumbuhkan motivasi belajar di kelas. Selanjutnya, secara lebih spesifik, beberapa pakar menyusun taksonomi media pembelajaran berdasarkan karakteristik yang spesifik. Antara lain, 1. Taksonomi media pembelajaran menurut hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Taksonomi ini disusun oleh C.J. Duncan yang pada dasarnya disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media pembelajaran yang dipergunakan. 2. Taksonomi media pembelajaran berdasarkan fungsi pembelajaran.
Taksonomi media pembelajaran ini disusun oleh Gagne tahun 1965 yang klasifikasinya dibagi menjadi 7 macam pengelompokan media pembelajaran. 3. Taksonomi media pembelajaran berdasarkan indera yang terlibat. Taksonomi media pembelajaran ini disusun oleh Rudy Birch. Taksonomi ini didasarkan pada karakteristik media pembelajaran dalam melibatkan indera manusia saat proses pembelajaran, yakni visual, suara, dan gerak. 4. Taksonomi media pembelajaran berdasarkan rangsangan belajar. Taksonomi ini disusun oleh J.F. Edling tahun 1965 yang didasarkan pada 3 komponen kegiatan belajar, yakni siswa, rangsangan, dan tanggapan. Nah, itu tadi ya teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye.